Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kendil TV. Dulu itu Habib itu sangat dihormati, sangat dikagumi karena zuriat Nabi, sangat ditakzimi. Tapi sekarang itu ada degradasi. Tapi kemerdekaan bangsa ini adalah hasil perjuangan habaib, hasil perjuangan habaib. Suka mengklaim gitu ya, suka mengklaim di akhirat dipites kayak kutu sama Allah. Apaan Bib, izin street videonya. Saya bingung nanggepinnya ini gimana. Ya, seolah-olah antum itu tahu ya Bib, kelak di akhirat Pak Jokowi itu dipites sebagai kutu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sok tahu itu namanya. Kelak di akhirat itu siapa yang akan dihinakan sama Allah? Bisa jadi orang yang kita anggap hina itu mulia di hadapan Allah, dan bisa jadi orang yang kita anggap mulia itu hina di hadapan Allah. That's right. Ya. Kita pandai melihat kesalahan orang lain, tapi kita tidak pandai melihat kesalahan kita sendiri. Ya. Harusnya seorang habib ulama itu memberikan ceramah, mencerdaskan umat. Bukan seperti ini, Bib. Maka jangan salahkan umat yang sekarang tuh banyak yang tidak percaya dengan habaib, banyak yang tidak suka dengan habaib. Ya karena salah satunya seperti ini, Bib. Ini. Ya, Betul. Sekarang tuh banyak perseteruan antara kiai dengan habaib. Ya mungkin salah satunya seperti ini. Ya karena kayak gitu. Ini yang lain kena dampaknya. Ayo, Bib. Antum panutan umat, Bib. Ayo kita cerdaskan umat, Bib. Ceramah agama, kasih pembelajaran untuk umat supaya cerdas. Tidak dengan cara seperti ini, Bib. Benar. Mohon maaf sekali lagi, Bib. Ya, bukan ana lancang, bukan. Ana miris mendengarnya, Bib. Namanya Habib itu juga sama dengan kita, sama dengan kiai, sama dengan ustadz. Ngajinya juga sama, Qur'annya juga sama. Tidak perlulah kita sampai menghamba, menghibah, sampai mencium tangan kakinya. Itu saya tidak mau yang seperti itu. Kita berlebihan itu mereka, namanya. Kita orang Indonesia, kita punya aturan lain. Itu menurut saya. Jadi tolong dicermati, mereka sama, mereka semua sama seperti kita, kecuali mereka Habib itu makan batu, kita makan nasi. Nah itu yang harus kita, oh berarti dia orang kuat. Cuman kalau menurut saya nggak bisa seperti itu. Jadi itu harus diedukasi benar dari lapisan yang paling bawah. Nah itu tugasnya para ulama. Dulu itu Habib itu sangat dihormati, sangat dikagumi karena zuriat Nabi, sangat ditakzimi. Tapi sekarang itu ada degradasi, di mana Habib sudah mulai nggak dihormati. Karena kenapa? Ulah-ulah Habib-Habib yang suka menjual ayat-ayat itu untuk kemuliaan, untuk mendapat peruntungan, gitu. Jadi imbasnya kemana? Imbasnya ke Habib-Habib yang lain, ya, yang sudah baik, sudah benar, berakhlak mulia karena oknum-oknum Habib-Habib tadi itu. Ya, jadi mulai tahun-tahun ini, ya Habib-Habib itu sudah terdowngrade ya, sudah turun begitu ya kemuliaannya, kayaknya gitu loh. Tapi jangan sampai nanti dibelokkan gitu loh. Kita bukan keturunan Yaman, kita bukan orang Suriah, kita bukan orang Syiah, kita orang Indonesia, orang NKRI, orang Nusantara yang harus bersatu padu seandainya NKRI ini dipecah belah. Wahai Habib Bahar bin Smith, saya Muhammad Salim bin Muhammad Muhyi bin Muhammad Jumri bin Muhammad Isa. Ini keturunan Sunan Ampel dari Jawa Tengah ke Banten. Kalau nggak saya salah tunggu ya. Anda besok di Banten untuk menyelesaikan nasab sampean sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya peringatkan juga, jangan ada yang berani satupun di antara kalian semua dengan ulama-ulama pribumi Nusantara. Mungkin mereka tidak berani dengan Anda, tapi saya Muhammad Salim akan berada di depan, ya, untuk menghadapi kalian semua. Rungkat semua nanti. Rungkat. Assalamualaikum. Saya dengar hadis Nabi dari guru-guru saya, man akroma aliman fakot akromani. Waman akromani fakot akramallah. Waman akramallah famaswahul jannah. Siapa yang memuliakan orang alim, maka dia memuliakan aku, kata Nabi. Siapa yang memuliakan aku, berarti dia memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya surga. Kalau ada orang mubaligh yang panggil Kiai Imad dengan namanya dengan penuh emosi, saya pun emosi karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ketemu zuriyah Sunan Derajat yang siap membela harga diri ulama Nusantara, wabil khusus mujaddid abad ini Syekh Imaduddin Al-Bantani. Fadhol Kiai. Siap. Oh, keturunan Sunan Ada yang Derajat. berani sama
ulama Nusantara akan berhadapan dengan saya, Muhammad Saleh. Mulai muncul kan? Bin Muhammad Jufri bin Muhammad Isa. Mulai muncul kan? Mulai muncul. Kenapa? Beberapa hari terakhir ini warganet gencar membagikan foto seorang Habib di status WhatsApp-nya. Bahkan foto tersebut juga akhirnya viral di media sosial. Beberapa warganet pun bertanya-tanya, siapa sih sosok Habib yang fotonya bertebaran tersebut? Wartawan kemudian menghimpun informasi dari berbagai sumber. Diketahui Habib yang sedang viral tersebut adalah Habib Muhammad Alex. Habib Muhammad Alex sengaja meminta kepada salah satu putranya untuk memviralkan fotonya dan mendoakan baik bagi siapa saja yang menyebarkannya. Bahkan salah satu putra Habib Muhammad Alex yakni Habib Abu Bakar Syarif pun membenarkan bahwa ayahnya memang menyampaikan imbauan melalui video pendek dan meminta banyak orang untuk memviralkan fotonya. Tak butuh waktu lama, sesuai keinginan, potret Habib Alex pun kini sudah tersebar luas di media sosial. Sejumlah warganet saling berkomentar, salah satunya Laura Ismail Al-Khalili melalui akun Instagramnya @ismailkhalili. Meski demikian, ia juga menulis bahwa tidak ada masalah bagi yang membagikan foto tersebut dengan harapan masuk dalam doa baik itu. Semua tergantung husnuzon mereka. Namun ia juga berpesan agar tidak ada keyakinan negatif pada orang yang tidak menyebarkan foto tersebut. Foto Abah yang telah viral itu beliau pengen viral kemarin 2 hari yang lalu sudah bilang sama Al-Fakir, foto saya mat viralkan agar mendunia. Tidak ada, beliau cuma pengen viral. Tidak ada keinginan beliau sendiri, tidak ada apa-apa. Mohon ini yang bisa kami aturkan, minta maaf dari Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini yang lagi rame kemarin, lagi rame fotonya Habib Alex itu, yang kemudian dijadikan foto profil oleh orang-orang yang ingin mendapatkan berkah, supaya mendapat mobil, mendapat segala macam. Untuk yang percaya silakan, kalau nggak percaya jangan dicela juga. Karena ada sebagian orang yang menganggap itu khurafat segala macam ya. Ya inilah. Habib, hormati, muliakan, junjung tinggi. Jangan sampai tanganmu mengetik, menulis, atau lisanmu berbicara yang buruk terhadap anak cucu Nabi. Anda cucu Nabi? Anda keturunan Nabi? Wow, saya juga cucu Nabi. Keturunan Nabi langsung Adam. daripada Nabi Adam alaihissalam. Dan perlu diketahui semua di sini bahwa semua umat manusia di muka bumi ini adalah keturunan para nabi dan rasul, termasuk manusia kafir sekalipun. Ya karena kenapa? Ya, kita semua ini adalah ciptaan Tuhan Allah Ta'ala. Paham? Jadi tak satu pun kasta yang membedakan kita antar sesama umat manusia di muka bumi ini, ya. Apalagi merasa terhormat dan terlihat istimewa. Tidak semacam itu. Akan tetapi, seseorang akan terlihat istimewa apabila tutur sapa, sikap dan karakternya tidak pernah menyakiti sesama, ya. Serta mengedepankan adab dan etika, mengutamakan moral dan akhlak, maka manusia tersebut layak untuk dihormati dan terlihat sangat istimewa. Akan tetapi, apabila adab dan etika itu telah hancur, ya, moral dan akhlak itu telah rusak, jangankan terlihat istimewa, ya, manusia tersebut tidak layak untuk dihormati. Paham? Oke. Nah, oleh karena itu teman-teman, ya, marilah kita saling berbagi, ya, menyayangi, mencintai, ya, menghargai, menghormati, dan saling bertoleransi antar sesama umat, ya. Juga marilah saling hidup berdampingan, karena semua adalah saudara. Dan perlu diingat, ya, apapun jabatan, gelar dan pangkatmu, ya, kita semua ini di mata Tuhan derajatnya sama. Paham? Apabila ingin terlihat istimewa dan merasa terhormat, maka lakukanlah yang terbaik dalam hidupmu, ya, yang berguna bagi sesama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebih saya minta maaf.
dan salam cerdas buat kita semua. Ataupun media sosialnya lagi rame dengan foto salah seorang Habib. Ya, dia adalah sebenarnya Alex. masalah Habib Alex ini sesuatu yang sensitif ya, kadang kita mau bahas gitu. Tapi mau nggak mau logika kita, pikiran kita harus jalan. Gua adalah orang-orang yang salah satunya orang yang nggak mau nyebarin atau bikin story foto beliau gitu. Tapi kan lu bikin filter, sebenarnya filter yang gua upload di TikTok itu buat sarkas aja. Tapi gua nggak juga menyalahkan orang-orang yang mengupload fotonya ya. Tapi kalau bagi gue pribadi, gue punya prinsip gitu, sesuatu yang beredar di medsos dengan cepat, terus sesuatu yang kayak menurut gue tuh kayak di Islam gitu kan, kita kan agama yang logis ya, tidak diajarkan ya, saya tidak melakukan itu gitu. Dan kasus ini itu dejavu di tahun 2000-an, 2010-an ke atas atau 2000-an. SMS ada SMS dulu ya. Banyak orang yang nge-broadcast di SMS. Jadi kayak ini adalah amalan dari ulama siapa barang siapa yang agak bagiin disebar. Kena azab apa begitu. Gue masih ingat banget kasus itu. Mungkin Sering dulu memang ngerasain bahwa anak-anak tahun 2000-an itu biasa dapat SMS yang seperti itu. SMS. Dan kebetulan waktu itu yang bagiin itu saudara gue, langsung gue tegur gitu. Kalau lu mau ngebagiin begini, ya gak harus dengan ancaman juga gitu. Lu cukup amalan dari ulama siapa gitu kan, boleh-boleh aja. Tapi kalau udah masuk ancaman yang kayak rezekinya gak berkah, tiba-tiba kamu kena azab gitu, menurut gue itu sesuatu yang gak masuk akal, itu aneh gitu. Bahkan sampai gue marahin saudara gue. Dan terlepas dari kasusnya Habib Alex yang lagi viral ini, terserah sih lu mau gak suka tentang opini gue atau lu gak setuju gitu. Kalau gue sendiri orang yang unik sebenarnya kasus-kasus ini, maksudnya fenomena ini gitu. Ada satu orang yang mungkin nggak tahu ya beliau itu Habib atau mungkin Habib beneran gitu, tapi dia minta fotonya untuk di-share dan memberikan doa, barang siapa yang nge-share foto itu bakal diberkahi. Sebenarnya fine-fine aja, siapa aja boleh gitu. Tapi kadang kita mikir gitu, setahu gua gitu kan, kalau emang ulama lah ya, kebanyakan ulama maksudnya kan, kebanyakan mereka tuh kayak ngasih tahu amalan gitu, kayak kamu pengen berkah nggak ya, kamu sholat, kamu ngaji gitu kan, kamu taat sama orang tua kamu gitu. Setahu gua itu, atau mungkin ada karyanya dia, kitabnya dia, atau mungkin nasihatnya dia gitu. Tapi kalau untuk ngebagiin foto, sorry to say, ini gue baru dengar sekarang. Maksudnya kayak seorang mungkin dia ngakunya ulama atau mungkin dia Habib beneran, ya I don't know guys gitu. Terus dia nyebarin foto, ngomong gini, kalau yang nyebarin foto gue, ibaratnya ya bahasa gue gitu, dia bakalan dapat berkah gitu. Padahal kalau misal lebih bijaknya ya menurut gue ya, harusnya dia kasih amalan aja gitu, kayak amalan saya itu seperti ini gitu. Ya gue nggak lagi nyalahin ya, cuma kayak fenomena menurut gue unik aja sih gitu. Kalau dulu ada kan Ustadz Yusuf Mansur itu kan ya, sholawat buat dunia itu kan dikritik, ada mobil Lambo sholawatin sholawat Muhammad gitu, ntar lu siapa tahu dapat gitu. Itu juga terpecahkan jadi dua, ada yang ngapain sih sholawat kok remeh banget cuma buat dunia gitu. Ada juga yang ya sholawat itu kan perupek ya, pintu langit kan, jadi kalau kita sholawat dulu baru doa, insya Allah tuh lebih mustajab gitu. Itu pun pro kontra guys, apalagi yang kayak gini gitu. Ya gue sih nggak bisa, kalau gue pribadi ya, ini opini gue pribadi gitu, gue bukan orang yang gampang banget untuk menerima itu gitu. Tapi gue juga nggak bisa menyalahkan orang-orang yang upload, ya mungkin mereka punya pandangan sendiri gitu. Cuma kalau pandangan gue sendiri, gue sih nggak bisa ikut-ikutan apa yang cepet dan viral di medsos. Dan sebelum gue sharing, gue harus sharing dulu gitu, kira-kira ini masuk akal nggak gitu. Dan kira-kira takutnya gitu kan, ini menjadi guluwat berlebihan atau bahkan mungkin jadi khurafat lah ya. Ini opini pribadi gue ya, maksudnya kita sharing-sharing aja. Gue juga nggak lagi menghujat orang yang nyalahin nih gitu, orang-orang yang nyebar fotonya beliau biar dapat berkah. Itu hak masing-masing. Cuma kalau opini gue belum berani untuk melakukan itu. Gitu. Harbin Smith itu 4 juta sekali transfer, udah dapat 1 kapling saya di surga. Sebelah mana bang kablingan bang, kok gak ketemu? Blok apa? Monggo yang blok AB abab dapat jatah kapling surga. Segera transfer Habib abal-abal. Wis rong dino iki aku. Ndi ana sing posting wong telu. Iki mang lumayan lah, hari loro. Sopo batin kuwi? Mukae karap-karapan bapak-bapak sing duoten nggih kopiah. Habib Alex itu ya yang lagi viral ya. Tak browsing to. Status WA viral. Ketemu fotone. Habib Alex iki sopo neh ya. Ya. Sopo sing posting insya Allah dapat mobil dalam waktu dekat.
Dapat mobil, kalau nggak kerja ya nggak dapat mobil. Masa mobil jatuh dari langit? Komen amin 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 kae to. Ya Allah ya. Kubil tuh. Adikku bareng melok-melok. Tak takoni, tak tes. Sopo lu iki ya? Ngerti lah nyauri. Kuwi wong geng Kang kuwi. Wong geng jare. Wong geng. Ya Allah. Jare oleh mobil. Wah, ora. Yo ben oleh barokah. Sek. Kowe yo. Wong tuamu sing lairne kowe, sing samben wektu ndongane kowe, ngidiyai kowe. Sing belajari omong kowe, sing belajari mlaku kowe, sing belajari ngaji salat kowe. Kok posting ora tahu. Salamane ra gelem ngambung tangane. Nyandi kadang ra pamit. Ya. Kok posting kok dongakne piye? Kok banggane nang sosmed? Blas. Sekali posting malah wong liya ora ngerti alang ujure. Terus jare menjaluk berkah. Gurumu iki sapa takone? Gurumu sapa? Gurumu sapa, Guru? Heru. Kuwi dikek amalan. Satu salamalan paribasane kok amalne tak lambi menjeber golek barokah. Kalah sak kecap karo donga Al-Fatihah wong tuamu, didiyane kanggo awakmu. Kalah. Tau ngrasane tau no awake dhewe. Wis tau ngrasane. Mangkane somo. Jadi jadi wolak-walik. Lan njaluk barokah atuh-atuh wong tuamu. Titik. Serasangke koma. Kemarin memang lagi viral itu Habib Alex itu ya. Banyak yang naruh fotonya di foto profil, di status segala macam dengan harapan dapat berkah, dapat mobil kayak gitu. Untuk orang-orang yang percaya silahkan saja. Saya nggak akan menentang, silahkan kalau percaya silahkan. Tapi kalau menurut saya sendiri ya Islam itu hadir dengan logis gitu, logika, nalar begitu ya. Jadi mohon maaf, ntar bisa saja jatuhnya ke khurafat, hulu, berlebih-lebihan. Apalagi kita tuh nggak kenal sebenarnya siapa Habib Alex dan juga beliaunya itu sifat terjangnya seperti apa gitu. Bahkan ada yang menyatakan wali majdub gitu. Kalau setahu saya yang mengetahui kewalian seseorang itu hanya seorang ya wali juga. Yang mengetahui dia wali ya wali gitu. Tapi sekarang itu kebanyakan orang, mohon maaf, ada orang, mohon maaf, ODGJ yang itu kebetulan adalah Habib. Banyak orang mengatakan itulah wali majdub, jadab gitu. Saya pikir sesuatu yang sangat berlebihan. Kalau kalian ada yang percaya silahkan, tidak akan saya akan menentangnya. Tapi menurut logika saya itu sangat bertentangan. Ya, kalau ada seorang Habib yang tiba-tiba, mohon maaf, DGJ segitu, mereka mengatakan itu jadab. Waduh, Indonesia, berpikir cerdas lah, berpikir waras lah. Indonesia itu, mohon maaf, agama Islam itu hadir untuk pertama untuk menghilangkan kasta-kasta. Semua sama di mata Tuhan, yang membedakan adalah amal ibadah dan keimanannya itu yang berbeda. Tapi kalau zaman sekarang itu dengan adanya, maaf ya, oknum Habib yang mengunggulkan nasab-nasabnya dengan iming-iming surga, mereka ditakut-takutin kualat gitu ya, sehingga mereka menganggap bahwa seorang mereka itu adalah orang yang luar biasa, orang yang lebih lah daripada orang-orang biasa seperti kita. Jadi harus dihormati, dikagumi, walaupun apa yang terjadi dengan dirinya. Bahkan dulu lagi rame ada pernyataan bahwa satu Habib bodoh itu lebih utama daripada 70 kiai, kalau nggak salah ya, tolong diharalat. Satu Habib jahil itu lebih utama daripada 70 kiai alim. Inilah, stoplah pembodohan-pembodohan seperti ini. Stop. Ya, kita beragama itu dengan akal.
kalau kita mau minta berkah, utama itu orang tua kita. Orang tua kita kalau masih ada, ya jangan jauh kemana-mana. Orang Indonesia itu kebanyakan berlebihan sih, sesuatunya berlebihan gitu. Bahkan kuburan pun kalau sudah disebut ini kuburan wali, kuburan Habib, udah rame dipuja-puja kayak gitu. Ziarah kubur gak masalah untuk mengingatkan kita terhadap kematian, tetapi kalau sudah di kayak gitu kan, saya sendiri merasa kurang setuju terus terang. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.